Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi kita semua sekarang ini, tetaplah kita mengucap syukur dalam sukacita, karena damai sejahtera Tuhan itu senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul Allah Kota Bentengku. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami Tuhan, agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami, untuk kami bisa mengerti dengan pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Anda dan saya tentu pernah mengalami yang namanya masalah. Mulai masalah keluarga, masalah di tempat kerja, masalah di lingkungan tempat kita berada, masalah keuangan, sampai masalah hubungan kita dengan orang lain. Semua persoalan tersebut tidak pelak membuat kita menjadi stres, menjadi putus asa, kehilangan harga diri, merasa kesepian, menjadi susah untuk tidur, lalu bisa sakit, baik itu sakit secara fisik maupun sakit secara kejiwaan. Lalu apa yang kita bisa lakukan dari semua perasaan yang tidak berpengharapan itu? Banyak orang yang tidak tahu lagi cara menyelesaikannya. Saudaraku, sebenarnya masa-masa sulit yang kita alami adalah hal yang wajar. Semua orang pernah mengalaminya. Karena itu tidak perlu kita merasa terlalu risau. Akan sangat bijak jika kita mencari tahu sumber masalahnya, lalu menemukan solusinya bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa saja memakai saudara yang dituakan, atau teman yang bisa kita percaya, atau seorang penasihat rohani untuk membantu memberi pandangan tentang masalah kita itu. Jangan sepelekan orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudaraku. Karena bisa jadi melalui merekalah Tuhan memakai mereka. Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi kita. Saudaraku, jika saat ini kita kurang bergairah dan hilang harapan karena banyaknya persoalan, condongkanlah harapan kita hanya pada Sang Pemberi pengharapan yang sejati. Berhentilah mengasihi diri sendiri. Bangunlah saudaraku, bangkitlah, tetaplah masa depan. Tuhan memberi masa depan yang penuh kemenangan. Ikutlah rancangan Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman. Datanglah pada Tuhan, karena Tuhan Allah kita adalah kota benteng kita. Dia yang akan memberi pengharapan, Dia yang akan memberi penghiburan yang kita butuhkan. Mari kita baca Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku,
Mazmur pasal 46 ini merupakan sebuah mazmur yang penuh dengan rasa aman, rasa ketenangan di tengah situasi yang penuh gejolak. Pemazmur menggambarkan Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Bahkan di saat dunia di sekitar kita sepertinya mau runtuh, kalau kita renungkan dengan seksama akan firman Tuhan yang kita baca ini, terdapat 3 poin penting, yaitu tentang tempat perlindungan, yang kedua tentang kekuatan, dan yang ketiga tentang penolong dalam kesesakan. Mari kita perdalam satu persatu akan 3 hal ini. Yang pertama, tempat perlindungan. Kata tempat perlindungan ini dalam bahasa Ibrani adalah maos, yang berarti benteng, tempat perlindungan, atau tempat yang aman. Pemazmur menggambarkan bahwa Allah itu sebagai benteng yang kokoh, yang dapat melindungi kita dari segala bahaya dan dari segala kesulitan. Mari kita baca Mazmur pasal 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini melukiskan gambaran indah tentang Allah sebagai tempat perlindungan yang aman bagi umatnya. Daud sang penulis Mazmur ini, dia menyatakan dengan penuh keyakinannya, dia berkata, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat ini bagaikan benteng yang kokoh yang melindungi kita dari rasa takut dan dari rasa kekhawatiran. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan adanya bahaya di mana-mana, ayat ini menjadi pengingat bahwa bagi kita bahwa Allah itu selalu ada untuk melindungi kita. Allah sebagai tempat perlindungan. Daud menggunakan sebagai berbagai metafora untuk menggambarkan Allah itu sebagai tempat perlindungan yang aman. Dia adalah bukit batu, dia adalah kubu pertahanan, dia adalah gunung batu. Tuhan itu tempat perlindungan, Tuhan itu perisai bagi hidup kita, Tuhan itu tanduk keselamatan, dan Tuhan itu adalah kota benteng kita. Metafora-metafora ini menunjukkan bahwa Allah adalah tempat yang teguh, Allah tempat yang kokoh untuk berlindung bagi kita dari segala mara bahaya. Kasih Daud kepada Allah, Daud memulai ayat ini dengan menyatakan cintanya kepada Allah. Dia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Kasih Daud kepada Allah ini merupakan dasar dari kepercayaannya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Pengalaman Daud menulis Mazmur ini setelah dia diselamatkan dari tangan Saul dan juga dari musuh-musuhnya. Pengalaman ini meneguhkan imannya kepada Allah sebagai tempat perlindungannya yang aman. Saudaraku, kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan di dalam Allah. Dia adalah tempat perlindungan yang aman dari semua masalah dan kekhawatiran kita. Kita dapat memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah karena Tuhan itu selalu setia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita dapat belajar untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita dan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin menjadi kuat.
Mazmur 18 ayat 2 yang kita baca ini adalah ayat yang penuh dengan kekuatan, ayat yang penuh dengan penghiburan. Ketika kita merasa takut atau bahkan merasa terancam, kita dapat berlindung di dalam Allah, tempat perlindungan yang aman. Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita, saudaraku. Yang kedua, kekuatan. Kata kekuatan dalam bahasa Ibrani ini adalah os, yang berarti kekuatan, ketahanan, atau keperkasaan. Pemazmur menggambarkan Allah itu sebagai sumber kekuatan yang tidak terbatas, yang dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, pernahkah Anda merasa terbebani dengan berbagai persoalan atau masalah yang menghimpit? Tekanan pekerjaan, masalah keluarga, soal sakit penyakit, atau situasi sulit lainnya dapat menguras energi dan membuat kita merasa lemah. Di saat-saat seperti itulah, maka firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang luar biasa. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini bukan hanya pernyataan Paulus tentang kekuatannya sendiri, tetapi juga sebuah pengakuan iman yang mendalam. Paulus percaya bahwa dia mampu melewati segala kesulitan karena dia memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Kekuatan Tuhan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan rohani yang memberikan ketahanan, memberikan kedamaian, dan juga kebijaksanaan untuk menghadapi segala situasi. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Ini adalah fondasi utama untuk menerima kekuatan yang dari Tuhan. Itu adalah dasar iman kita. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada bersamamu dan Dia siap membantumu melewati setiap kesulitan yang ada. Berserah dirilah, saudaraku. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan berarti merelakan kendali dan membiarkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Saat engkau berserah diri, maka engkau sedang membuka diri untuk menerima kekuatan dan hikmat Tuhan. Berdoalah senantiasa, karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Curahkanlah isi hatimu dengan jujur kepadanya dan mintalah kekuatan untuk menghadapi masalahmu. Kemudian kita juga perlu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, karena dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan penghiburan juga. Di dalam firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus kita akan diungkapkan rahasia-rahasia baru yang belum kita mengerti. Renungkan ayat-ayat Alkitab yang membangkitkan iman dan semangatmu. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas Kristen, persekutuan-persekutuan doa. Dukungan dari sesama orang percaya itu dapat membantu kita melewati masa-masa yang sulit. Bergabunglah dengan komunitas Kristen yang dapat menguatkan, saling menolong, dan biarlah iman kita bertumbuh bersama-sama. Ingatlah, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada bersamamu dan siap membantumu melewati setiap kesulitan yang ada. Percayalah kepadanya, serahkanlah dirimu, dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Dengan iman dan penyerahan diri ini, maka engkau akan mampu melewati segala rintangan dan berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan sumber kekuatanku.
Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan rasa syukur dan hormat, merenungkan firman-Mu yang indah. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan juga kesesakan. Kadangkala gelombang kehidupan menerjang kami dengan keras dan kami merasa takut, merasa lemah dan tidak berdaya. Namun firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami yang kekal. Ya Tuhan, Engkau selalu hadir di sisi kami, bahkan dalam saat-saat tergelap dan tersulit dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau bukan hanya tempat perlindungan dan kekuatan, tetapi juga penolong yang setia dalam kesesakan. Tuhan, Engkau selalu siap untuk menolong kami saat kami membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.